Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas kamu gak perlu jadi teman semua orang. Karena sedikit teman justru akan membuat kamu lebih nyaman. Kamu yang lebih sering di rumah atau kurang bisa berkenalan dengan orang baru, pasti sering merasa iri dengan teman-temanmu yang banyak teman. Mereka terlihat keren karena kenal siapapun dan punya teman di mana-mana. Lalu kamu pun minder karena temanmu cuma itu-itu aja. Tidak perlu minder lagi. Dia yang punya banyak teman belum tentu lebih baik hidupnya daripada orang yang temennya hanya bisa dihitung dengan jari. Kenapa sih alasannya? Nah, yuk langsung disimak penjelasan berikut. Yang pertama, pertemuan berkualitas dengan teman yang itu-itu aja lebih baik daripada sering nongkrong dengan teman berbeda tapi akhirnya cuma main HP aja. Seringkali saat kita jalan bareng teman, kita datang bersama dan duduk semeja. Tapi akhirnya sibuk main HP sendiri-sendiri. Jika ini terjadi, bisa aja karena kamu gak punya topik yang menarik untuk dibicarakan dengan teman nongkrongmu. Hingga akhirnya ponselmu atau orang di ponselmu lebih menarik daripada orang yang saat ini ada di hadapan kamu. Buat apa sih kamu punya banyak teman, selalu punya jadwal bertemu, namun selalu sibuk dengan HP-nya sendiri? Bukankah lebih baik kamu bertemu dengan orang yang sama, tapi kalian selalu punya bahan obrolan sehingga pertemuan kalian selalu berkualitas? Yang kedua, satu teman yang selalu siap mendengarkan lebih menguntungkan daripada mereka yang hanya datang saat ada maunya. Temanmu memang itu-itu aja, mau ketemuan atau ngobrol via SMS atau chat, ya cuma dengan orang yang sama. Dari A sampai Z pun kamu bisa cerita. Kabar gembira ataupun kabar kurang menyenangkan, kamu bisa mengandalkan dia yang selalu siap mendengarkan. Jika dibutuhkan, dia juga akan dengan sigap membantu sebisanya. Bukankah teman yang seperti itu lebih berguna daripada punya banyak teman, tapi seringnya hanya datang saat butuh bantuan? Yang ketiga, temanmu boleh banyak, tapi buat apa jika saat kamu terjatuh semuanya menjauh? Teman sejati adalah dia yang gak pergi meski kamu bukan siapa-siapa lagi. Ketika kamu sedang di atas dengan aura positif yang melingkupimu, gak heran akan membuat semua orang datang untuk berteman. Tapi kan hidup gak selamanya di atas. Ada kalanya ujian datang bertubi-tubi dan menempatkanmu di posisi terbawah dalam kehidupan. Saat-saat seperti ini, kamu justru akan tahu siapa yang benar-benar temanmu dan siapa yang hanya ingin mengambil keuntungan darimu. Banyak teman gak ada gunanya jika semua pergi saat kamu jatuh,
dan bukan siapa-siapa lagi. Yang kamu butuhin bukan hanya teman yang bisa diajak gila-gilaan, tapi juga teman yang tidak pergi kemana-mana saat kamu sedang kesulitan. Yang keempat, punya banyak teman gak berarti kamu gak pernah kesepian. Terkadang, rasa sepi bisa muncul saat kamu berada di antara teman yang tidak membuatmu nyaman. Saat temanmu hanya sedikit, dan karena itu, kamu terlihat sering bersama dengan orang yang sama, atau malah sendirian aja, mungkin orang akan menilaimu kesepian. Padahal, mempunyai banyak teman juga tidak menjamin kamu tidak pernah kesepian. Tidak semua teman bisa membuatmu nyaman. Kadang kamu harus menjaga sikap hingga berusaha menjadi orang yang berbeda saat bersama mereka. Rasa gak nyaman itu bisa membuat kamu kesepian, meski kamu sedang berada di tengah-tengah kerumunan. Yang kelima, gak semua teman membuatmu jadi pribadi yang lebih baik. Ada kalanya kamu harus melepaskan dia yang justru menghalangimu berkembang. Karena setiap orang berbeda-beda. Tidak semua orang bisa memberikan pengaruh yang baik untuk kamu. Karena alasan itulah kamu harus selektif memilih teman. Ada orang-orang yang memberikan pengaruh positif untuk kamu. Bersama mereka, potensimu berkembang dan hal-hal buruk yang dulu kamu punya bisa dikendalikan. Tapi ada juga orang yang memberikan pengaruh buruk untuk kamu. Sehingga bukannya berkembang, hidupmu justru menjadi lebih sulit. Pilih-pilih teman jelas kamu lakuin, karena kamu sendiri tentu ingin berkembang menjadi orang yang lebih baik. Yang keenam, saat kamu punya banyak teman, kamu memang akan terlihat keren karena pandai bersosialisasi. Tapi saat kamu sedang terjatuh, bukankah yang kamu butuhkan hanya orang yang bisa memahami? Punya banyak teman, dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda setiap harinya, barangkali membuat kamu terlihat keren. Kamu akan terlihat aktif dan pandai bersosialisasi. Karena temanmu banyak, orang akan dengan mudah berasumsi kamu orang yang disukai. Terlihat keren dan gaul memang membuat kamu lebih percaya diri. Tapi saat kamu terjatuh nanti, yang kamu butuhin bukan pujian atau kekaguman, melainkan orang yang bisa memahami kamu dalam keadaan apapun. Selanjutnya, hanya punya sedikit teman gak membuat kamu otomatis jadi anak rumahan. Justru kamu pandai menyeleksi siapa-siapa aja yang harus kamu pertahankan. Hanya punya sedikit teman gak lantas membuat menjadi anak rumahan atau bahkan antisosial. Kamu bisa juga bersosialisasi dengan orang. Tapi dari situ, kamu juga harus pandai-pandai menyeleksi siapa yang harus kamu pertahankan sebagai teman dan siapa yang harus kamu abaikan. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan teman yang sesungguhnya hanya demi teman yang pada akhirnya menghilang saat kamu butuhkan. Dan yang terakhir, gak perlu kecil hati jika temanmu sedikit. Karena saat kamu telah dewasa, sedikit teman yang berkualitas lebih baik daripada banyak teman yang gak berarti apa-apa. Saat kita masih sekolah atau kuliah, mungkin baik jika sebanyak mungkin berkenalan dengan orang baru. Berteman dengan banyak orang memang perlu, karena kita gak tahu apa yang terjadi nanti. Barangkali orang-orang itu bisa membantu kamu di masa depan. Tapi ada saatnya kita harus benar-benar menyeleksi siapa aja sih yang bisa jadi teman kita. Di usia matang, yang kamu butuhin bukan jumlah teman yang banyak, tapi teman yang berkualitas yang bisa saling mendukung dan selalu ada.
Punya banyak teman memang menyenangkan, karena kamu selalu punya teman untuk jalan. Tapi teman jalan gak selamanya bisa jadi yang diandalkan. Kamu gak perlu menjadi teman semua orang, karena yang kamu butuhin bukan teman yang tersebar di mana-mana, tapi teman yang selalu ada meski jarak memisahkan kalian berdua. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.